Om Swastiastu. Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video dari kelompok kami. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Pertanyaan akan dijawab oleh kelompok kami. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Agus Suryadi Putra dengan NPM 260 ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan barang atau jasa yang siap untuk digunakan dan dikonsumsi. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Anugrah Mardika dengan NPM 268. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Saluran pemasaran adalah penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen akhir, dan yang menyelenggarakannya berupa lembaga atau badan-badan yang bertugas melaksanakan fungsi pemasaran itu sendiri atau memenuhi keinginan konsumen semaksimal mungkin. Sedangkan pihak konsumen akan memberikan imbalan berupa margin kepada lembaga pemasaran tersebut. Sekian jawaban dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Iputu Bagus Krisna Yuda dengan NPM 2020 32121284 dari kelas C5 kelompok 4. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu pekerjaan apa yang dilakukan oleh saluran pemasaran. Nah, saluran pemasaran itu sendiri memiliki tugas, di mana tugas yang dimaksud ialah saluran pemasaran memindahkan barang dari produsen atau tempat diciptakannya barang tersebut kepada konsumen atau orang-orang yang meminati barang tersebut. Nah, jika tugas dari saluran pemasaran ini sudah terselesaikan dengan baik atau dapat terselesaikan dengan baik, itu akan dapat mengatasi berbagai masalah. Misalnya mengenai masalah waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan antara barang dan jasa tersebut dari konsumen atau orang-orang yang membutuhkan barang tersebut ataupun orang-orang yang menginginkan barang dan jasa tersebut. Nah, sekian jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Eko Mangtruja Pratama dengan NPM 261. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Bagaimana seharusnya saluran pemasaran dirancang? Perancangan sistem saluran pemasaran yaitu menganalisis kebutuhan konsumen, menentukan tujuan saluran, serta mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif saluran utama. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Ketut Adilasnya Putra NPM 716. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu beberapa keputusan penting yang harus diperhatikan oleh manajemen dalam memutuskan saluran pemasaran. Jawabannya yaitu memilih anggota saluran, melatih dan memotivasi anggota saluran, mengevaluasi anggota saluran, memodifikasi rencana dan pengaturan saluran. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ide Bagus Komangalita Putra, NPM 255. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana seharusnya perusahaan mengintegrasikan saluran pemasaran dan mengelola konflik saluran pemasaran. Yang pertama, bagaimana cara perusahaan mengintegrasikan saluran pemasaran? Cara yang pertama yaitu memilih anggota saluran pemasaran yang tepat. Yang kedua, melakukan pelatihan dan memotivasi anggota saluran pemasaran. Yang ketiga, mengevaluasi anggota saluran pemasaran. Dan yang terakhir, memodifikasi rancangan dan pengaturan saluran. Perusahaan dalam mengintegrasi saluran pemasaran menggunakan suatu sistem saluran pemasaran multi saluran, di mana sistem ini menggunakan
saluran pemasaran lebih dari satu yang bertujuan untuk menjangkau seluruh segmen pelanggan. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengelola konflik saluran pemasaran. Cara mengelola konflik saluran pemasaran yang efektif adalah menggunakan tujuan superordinat, di mana dalam tujuan ini karyawan menyetujui tujuan dasar perusahaan yang mereka cari bersama. Apa saja tujuan itu? Yang pertama adalah tujuan untuk bertahan hidup, pangsa pasar, dan kepuasan pelanggan. Tujuan ini atau cara ini dilakukan ketika perusahaan menerima ancaman dari luar. Lalu, langkah yang kedua dalam mengelola konflik saluran pemasaran adalah pertukaran karyawan dari perusahaan satu ke perusahaan lain. Tujuannya adalah agar masing-masing karyawan dapat beradaptasi dengan sudut pandang yang berbeda dengan karyawan lain, sehingga mengurangi terjadinya konflik dalam saluran pemasaran. Sekian dari jawaban saya. Om Santi 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 Om. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Imade Keva Sebastian Kusuma, NPM 2020-321-21286. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 6 yang berbunyi yaitu apa isu utama dari e-commerce dan m-commerce. Isu utama dari e-commerce yaitu pajak, logistik, pendanaan, keamanan, infrastruktur, komunikasi, perlindungan konsumen, pendidikan, dan sumber daya. Lalu selanjutnya, apa perbedaan dari atau isu utama dari m-commerce yaitu yang pertama pembayaran seluler. Pembayaran seluler menjadi komponen penting dari mobile commerce. Kedua, mobile banking atau m-banking juga merupakan komponen mobile commerce. Yang ketiga, iklan seluler. Komponen mobile commerce selanjutnya itu ada iklan seluler. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putra Pratama, NPM 299. Di sini saya akan menambahkan jawaban nomor 6 yang sudah dibahas oleh teman saya, yaitu mengenai isu utama dari e-commerce dan m-commerce. Nah, isu utama dari m-commerce yang terjadi di Indonesia yaitu ada 5. Yang pertama, perilaku. Yang kedua, sistem pembayaran. Yang ketiga, regulasi dan kebijakan pemerintah. Yang keempat, permasalahan logistik. Dan yang kelima, penggunaan perangkat mobile. Nah, sedangkan m-commerce itu adalah sistem perdagangan elektronik dengan menggunakan peralatan portable atau mobile seperti telepon genggam, telepon pintar, PDA, dan notebook. Nah, di sana ada 3 isu. Isu pertama, mobile device tidak biasanya menawarkan grafik atau daya proses suatu PC. Dan yang kedua, layar yang kecil dari mobile device membatasi komplikasi aplikasi. Dan yang ketiga, masing-masing jaringan mempunyai pendekatan yang berbeda terhadap pemahaman m-commerce. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Nah, presentasi kali ini kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.